Selamat pagi Pak Hendrik. Bagi Waduh, saya dapat kesempatan untuk ngisi Pagi uh, Pak. acara nih. Oke, teman-teman, hari ini temanya GIGO, garbage in, garbage out. Ya, sebenarnya apa sih yang menjadi uh, topik ini? Saya juga sempat berpikir dahulu ya, dahulu banget saya sempat berpikir dan kenapa sih uh, hidup kok begini-gini aja sih? Ini saya cerita flashback masa lalu saya. Jadi kenapa sih hidup saya begini-gini aja seperti udah kerja keras, udah all out, tapi nggak maju-maju. Kira-kira siapa yang pernah ngerasain hal yang sama kayak saya? Ah, boleh diketik, nggak apa-apa teman-teman. Ya, kira-kira apakah teman-teman merasakan hal yang dulu seperti saya rasakan? Udah kerja keras, udah segala sesuatu didaya gunakan, tapi kok kayaknya jalan di tempat. Iya, Pak. Nah, iya tuh siapa tuh Ibu Diana ya. Nah, teman-teman sebenarnya gini loh teman-teman. Bukannya Tuhan nggak kasih rejeki sama saya. Dulu sempat saya nyalahkan gitu loh. Tuhan, salah saya apa sih? Doa udah, segala macam udah, melakukan hal yang baik sudah. Tapi kok kenapa ya? Saya nggak bisa seperti orang-orang. Ya, sebenarnya teman-teman, kata kuncinya itu sebenarnya ada di diri kita sendiri. Kenapa orang punya peluang? Kenapa orang lain punya peluang yang sama? Saya punya peluang yang sama, orang lain juga menerima peluang yang sama, tapi hasilnya beda, ya. Karena terjadi itu atas diri kita sendiri. Artinya apa? Permasalahannya bukan sama peluangnya, bukan sama orang-orang yang di luar sana, tapi permasalahannya ada di diri kita sendiri. Apa sih permasalahannya itu? Nah, permasalahannya itu lagi nih loh, teman-teman. Sampah yang ada di dalam kita itu kita nggak pernah keluarin. Ya, tanpa kita sadari, kita menerima sampah-sampah dari luar tuh. Masuk dari luar, sampah-sampah dari luar, sehingga kita nggak tahu cara ngeluarinnya bahkan. Kita terima aja. Ya, contohnya apa sih sampah-sampah yang dari luar? Misalnya begini, teman-teman. Ya, dalam berbisnis, teman-teman selalu ketemu sama orang-orang yang menawarkan bisnis. Ya, karena teman-teman sudah punya sampah di dalam diri teman-teman nih. Sampah artinya eh, ucapan orang-orang lah, ucapan tetangga lah, ucapan saudara lah, bahkan imajinasi teman-teman itu yang lama-lama masih ada di dalam diri teman-teman sendiri. Waktu itu ada di dalam diri saya tuh. Contoh saya ditawarin bisnis MLM. Lalu belum apa-apa saya sudah bilang begini, ah MLM ya, ah males MLM ya, ah ntar disuruh tutup poin, ah MLM ya, ntar disuruh begini lagi, suruh jualan apa segala macam. Nah, sebenarnya teman-teman, peluangnya sama loh. Ada orang lain yang ditawarkan MLM, dia bisa sukses. Tetapi saya waktu itu ditawarin MLM, saya nggak ambil kesempatan itu, saya nggak bisa sukses. Kenapa? Karena sampah-sampah yang ada di dalam pikiran saya itu tidak pernah saya buang. Jadi, sampah yang ada dalam kita itu adalah pemikiran yang salah, pemikiran negatif yang ada di dalam pikiran kita yang harus kita keluarkan. Ya, bahkan ada teman-teman ini, oh iya Pak, saya nggak nge-reject Pak MLM, saya nggak nge-reject bisnis yang eh, network marketing gitu kan, saya nggak nge-reject. Tapi kenapa Pak? Beda ya Pak hasilnya Pak dengan orang-orang, beda ya Pak hasilnya dengan Bu Silvi, beda hasilnya dengan Temela, beda hasilnya dengan teman-teman yang lain. Kenapa beda? Beda hasilnya dengan Pak Freddy, beda loh. Ya, kenapa teman-teman bisa berbeda hasilnya dengan orang-orang yang sama-sama menjalankan bisnis yang sama, tetapi orang yang sana berhasil, yang ini belum. Ya, padahal nggak mereject. Nah, ada sampahnya juga tuh teman-teman. Sampahnya apa? Contohnya, teman-teman punya kebiasaan yang
ikut arus. Misalnya, udahlah, kita mah begini aja lah, ikut arus aja lah. Yang penting apa? Di Atomi, yang penting happy. Pergi ke ODS, pergi ke Success Academy, ya toh, ketemu banyak teman, bisa happy, ya udah, happy aja. Ya, kalau disuruh, ayo, ini apa namanya, buat live skenario, buat live skenario. Udah buat, gitu-gitu aja. Dulu juga diajarin di MLM lama juga begitu, udah buat, tapi nggak ada perubahan tuh gitu-gitu aja. Nah, yang kayak gitu-gitu, itu sebenarnya sampah di dalam hidup kita. Kenapa teman-teman yang ada di grup ini, ya kenapa Bu Silvi, kenapa Pak Freddy, kenapa Temela, kenapa teman-teman yang lain, ini saya sebut yang saya kenal aja ya teman-teman, ya mohon maaf kalau nggak tersebut ya Bu Diana, ya mohon maaf ya Bu. Kenapa teman-teman yang saya sebutkan tadi bisa lebih berhasil daripada teman-teman yang lain? Oh, dia kan duluan, Pak. Oh, dia kan memang pemain MLM, Pak. Enggak juga, teman-teman. Saya bukan pemain MLM kok. Saya bukan orang yang bekerja di MLM, maksudnya mencari uang di MLM, bukan. Tapi kenapa saya bisa, orang lain nggak bisa? Ya, karena kita itu ikut arus, ikut arus. Ya udah, digiring ke kiri, kiri, digiring ke kanan. Tapi kita nggak mau upgrade diri kita sendiri. Makanya waktu saya pertama kali masuk Atomi, teman-teman tahu nggak teman-teman? Pertama kali saya masuk Atomi, itu produknya semuanya skincare. Kebayang? Teman-teman mungkin melihat wajah saya seperti ini cukup cerah ya Bu ya. Cukup cerah, cukup baik. Tapi nanti kalau teman-teman sempat ketemu sama saya, tanya sama saya, Pak, foto before-nya dulu sebelum ikut Atomi seperti apa? Waduh, teman-teman jelek banget, teman-teman. Bahkan cenderung lebih tua. Nah, dulu saya dengan muka yang pas-pasan, bukan pas-pasan cenderung minus, masuk ke bisnis Atomi yang produknya skincare. Ya, ada odol tapi nggak ada sikat giginya. Nah, itu produk Atomi. Ada 25 item, ada salah satunya ada odol tapi nggak ada sikat gigi. Terus saya mau bagaimana nawarinnya? Ya toh? Hemohim udah ada belum? Belum ada. Punya uang nggak untuk beli skincare? Nggak punya, karena background saya dulu sebelum saya masuk ke Atomi, saya adalah seorang driver online, supir Grab. Ya, nah waktu ketemu sama leader Pak Joni Kasidi cerita tentang marketing plan. Karena saya nggak punya modal apa-apa, jadi saya belajar marketing plan. Pertanyaannya, ngerti nggak marketing plan? Nggak ngerti. Atomi launching 2018 tahun bulan Oktober itu saya diajarin marketing plan. 1 tahun kemudian baru saya mengerti. Oh ternyata begini toh kalau mau jadi sales master harus ada 2,5 juta di kiri, 2,5 juta di kanan. Sebelumnya apa? Sebelumnya saya nggak ngerti. Saya cuma tahu 300.000 di kiri, 300.000 di kanan saya dapat duit. Cuman itu aja. Dan ceritanya ke teman-teman yang lain cuma itu doang. Ya, tapi kenapa saya bisa berhasil dengan sampai hari ini dibandingkan teman-teman saya yang bergabungnya sama-sama dengan saya? Karena saya mau mengupgrade diri, teman-teman. Kalau saya dengan pola pikir yang lama, dengan sampah-sampah saya yang ada di dalam pikiran saya, dan saya kelola sampah itu menjadi satu hasil yang akan keluar, maka keluarnya sampah. Ya, saya sering nonton video, teman-teman. Nah, ini cara mengupgrade diri. Teman-teman jangan nonton video yang isinya gibah-gibah. Mohon maaf ya, kalau yang senang gibah-gibah ya silakan aja gitu loh. Tapi teman-teman harus combine dengan video-video yang mengupgrade diri. Contohnya, teman-teman boleh search di YouTube, teman-teman boleh nonton Abdi Swardin. Nah, Abdi Swardin itu adalah seorang motivator dan itu luar biasa sekali. Itu ngomong itu belak-belakan, gaya ngomong itu gaya ngomong preman, tapi itu mengena di hati. Ya, ada James Gui. Nah, yang saya lagi belajar adalah dari Theo Derek. Nah, teman-teman kalau nanti search di YouTube Theo Derek, nah itu luar biasa sekali. Umurnya masih muda banget. Masih 30 tahunan, tapi dia sudah jadi seorang miliarder. Kenapa?
Karena dia punya prinsip hidup yang luar biasa. Saya pun belajar teman-teman dari mereka itu ya. Nah, apa yang membuat saya bisa termotivasi sampai hari ini? Ya, bagaimana cara mengeluarkan sampah-sampah yang lama, lalu kita bisa terjadi sesuatu yang baru. Contohnya gini teman-teman, ini ada satu buah gelas, ya. Di gelas ini ada airnya, ya. Airnya saya isi setengah. Lalu di dalam air ini ada kotoran, ada kotoran. Cara mengeluarkan kotoran itu ada dua. Satu saya korek. Kalau saya korek kotorannya berarti tambah dua kotoran. Satu kotoran yang keluar, satu lagi kotoran dari tangan saya. Setuju? Betul ya? Tapi bagaimana caranya untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam gelas saya sehingga gelas saya bisa bersih kembali? Saya tinggal ambil air. Nah, ini air. Saya tuang ini sampai penuh, bahkan kotorannya sampai ikut terbuang semua, dan terus saya tuang dengan air yang bersih sampai akhirnya gelas ini jadi bersih. Inilah cara mengeluarkan pikiran negatif yang ada di pikiran kita dan sampah-sampah yang ada di dalam hidup kita dengan sesuatu yang baru. Ya. Jadi caranya gimana? Simple, teman-teman. Makanya ada orang bilang upgrade diri. Kadang-kadang ada orang salah mengartikan upgrade diri itu seperti apa. Oh, upgrade diri nih. Bisa nggak upgrade diri? Bisa. Ikut seminar A, seminar B, seminar C. Ikut motivator A, motivator B, motivator C. Salah nggak? Nggak salah, teman-teman. Nggak salah. Itu benar sekali. Tapi ketika kita ikut motivator-motivator yang baru, seperti kita sedang mengisi sesuatu, tetapi sampah kita itu nggak keluar-keluar. Motivator itu materinya berat-berat loh teman-teman. Kebayang nggak? Materinya berat-berat. Ya, sehingga materi yang berat itu akan seolah-olah menumpuk sampah-sampah kita nih. Wah nih, ini kita yang negatif nih misalnya, ini sesuatu pikiran yang ada dalam pikiran kita ini negatif. Kita ditimbun dengan motivasi-motivasi yang lain. Lama-lama ketekan kayak negatif. Ketekan. Nah, kenapa bisa ketekan? Karena sesuatu yang baik diisi. Tetapi sampahnya keluar nggak nih? Yang jelek ini? Nggak keluar. Sehingga ketika kita mau punya motivasi yang baru, tapi sampahnya nggak keluar, maka kerja kita nggak maksimal, teman-teman. Contoh, seperti handphone kita. Handphone kita lemot nih, ya. Handphonenya lemot. Lalu kita isi dengan aplikasi yang bisa mempercepat handphone. Betul, ada kan yang begitu ya? Ada aplikasi yang bisa bikin handphone nggak lemot. Downloadlah aplikasi. Masih lemot juga. Lalu ada lagi aplikasi yang bisa membuat handphone jauh lebih cepat. Download lagi. Begitupun download lagi. Sebenarnya masalahnya di aplikasinya atau di handphonenya. Di data handphonenya. Masalahnya adalah di data handphone itu. Data handphonenya sudah terlalu berat. Banyak sampah-sampah yang harus dibuang-buangin. Coba deh teman-teman buangin sampah-sampah yang nggak kepake. Contohnya, ada foto-foto yang double-double. Buangin yang double-doublenya. Ada percakapan yang sudah lama disimpan dan tidak pernah dibuang. Buangin percakapannya. Kalau di handphone itu cache. Cache adalah data-data yang sementara yang harus dikeluarkan atau kalau nggak mau dipakai ya tinggal dibuang aja. Nah, data-data itu dibuang. Ketika data-data yang lama dibuang, maka handphone ini secara otomatis cepat sendiri. Nah, begitulah teman-teman sebenarnya yang terjadi atas diri kita. Ya. Apa sih dampaknya ketika kita buang sesuatu yang lama? Nah, yang mendrill kita untuk kita sukses sebenarnya bukan motivator, bukan bisnisnya, bukan apapun, tetapi diri kita sendiri. Ya, apa yang kita ada di dalam diri kita sebenarnya outputnya itu teman-teman. Ya, artinya gini, kalau teman-teman masuk sesuatu yang negatif ke dalam diri kita, maka outputnya akan negatif. Paham nggak nih teman-teman? Atau saya kasih ilustrasi. Saya kasih ilustrasi ya. Nah, ilustrasinya gini teman-teman.
Pernah nggak teman-teman dengar cerita begini? Ada 4 orang penjudi, ya. Ada 4 orang penjudi. Penjudi ini, wah, main judi terus kerjaannya. Lalu masuklah kita ke dalam. Maka kita akan menjadi orang ke-5 penjudi. Pernah dengar cerita ini? Ya, pernah ya. Lalu ada lagi ceritanya gini. Ada 4 pengusaha sukses. Lalu masuklah kita ke dalam, maka secara tidak langsung kita menjadi orang ke-5 pengusaha sukses. Kadang-kadang kita dengar ini, kita hanya mendengar sebagai, oh itu mah kiasan. Tapi teman-teman percayalah, ini relate dengan hidup kita. Di mana kita berdiri, disitulah kita jadi, teman-teman. Kalau teman-teman berkumpul dengan orang-orang yang kerjaannya cuma ngobrol, ngalor ngidul, nggak ngapa-ngapain, warawiri, arisan lah, mohon maaf ya teman-teman ya, jangan tersinggung ya. Kalau ada arisan ya ikut arisan lah, apa-apa nggak bermanfaat. Maka teman-teman akan menjadi orang seperti apa yang teman-teman lakukan itu. Tapi kalau teman-teman bergaul dengan orang-orang yang sukses, bergaul dengan orang-orang yang punya motivasi luar biasa, maka teman-teman akan sukses. Contohnya saya. Contohnya saya. Saya kalau mau mengikuti kata hati saya bergaul aja dengan teman-teman yang senasib. Nah, siapa yang bergaul dengan teman senasib? Nih, teman seperjuangan, sehidup semati. Dia miskin, saya miskin. Ya kan? Dia kaya, dia ngajak-ajak saya tetap miskin. Itu bukan sehidup semati, teman-teman. Itu teman-teman saya kayak begitu. Ya, miskin sama-sama miskin gitu kan. Yuk kita berteman, saling meneguhkan, ya. Nah, ada beberapa di Atomi seperti ini. Kita berjalan di Atomi seperti terseok-seok. Ketemulah sama orang yang sama terseok-seok, lalu bicaranya begini, gimana Atomi lu? Susah ya. Banyak orang-orang yang udah ini lu udah pada join susah. Lalu ketemu lagi sama orang lain lagi, yang orang berikutnya lagi. Gimana Atominya? Oh iya nih, saya prospek ke sini udah join. Saya prospek ke sini udah join. Oh gitu ya. Lalu ketemu lagi sama orang lain lagi. Gimana Atominya? Susah, produknya mahal-mahal. Kata orang-orang nggak mau beli. Lalu ketemu lagi sama orang-orang. Bonusnya sedikit. Susahlah jalanin Atomi. Lalu kita menganalisa informasi itu ke dalam pikiran kita. Dan kita olah, kita telan. Dan akhirnya keluarnya apa? Iya ya, Atomi susah lu. Bener, gue jalanin juga sama kayak begitu. Oh, berarti bukan gue aja yang punya masalah seperti itu. Semua orang seperti itu. Oh, jadi Atomi susah. Paham nggak maksudnya yang saya bicarakan? Paham ya? Coba kalau teman-teman berkumpul kepada orang-orang yang sukses, contohnya, carilah Pak Freddy, carilah Temela, carilah Silvi. Terus ikut apa kata mereka, ikut kemana mereka pergi, nempel terus sama mereka. Maka teman-teman punya motivasi yang lain. Ini yang terjadi atas hidup saya. Waktu saya join di Atomi, saya nempel deket banget dengan Pak Joni Kasidi. Tadinya saya punya upline. Upline saya adalah orang yang ajak saya sama-sama bisnis di Atomi, yaitu teman saya yang sama-sama supir Grab. Upline saya nggak percaya dengan Atomi. Di awal dia percaya, tapi lama-lama dia nggak percaya. Dia bergeser ke orang lain gitu loh. Bahkan saya diajak pindah. Waktu itu saya bilang, enggak, saya nggak mau pindah. Saya tahu Atomi ini punya masa depan. Lalu saya merapatlah kepada Pak Joni Kasidi. Saya nempel dengan Pak Joni Kasidi rapat sekali. Saya bilang saya BBI, bodoh-bodoh ikut Pak Joni. Apa yang Pak Joni bilang, lakukan ini saya lakukan, lakukan ini saya lakukan. Apa yang dia lakukan saya tiru, apa yang dia kerjakan saya tiru semua. Hasilnya apa? Hasilnya sampai hari ini, teman-teman. Ya. Artinya teman-teman harus berani mengeluarkan sampah-sampah itu. Cara ngeluarinnya gimana? Yang jelek harus dimasukin sesuatu yang baru, teman-teman. Harus isi lagi yang baru, isi lagi yang baru, isi lagi yang baru. Seperti air tadi, ketika kita isi, maka air yang kotor itu semuanya keluar. Akan terjadi satu gelas yang baru. Nah, inilah yang harus kita pahami, teman-teman. Ya, cara buang sampahnya seperti itu.
Ya kadang-kadang teman-teman tanpa kita sadari kita punya keputusan yang udah nih, udah buang sampahnya ya. Jadi sampah ini yang dalam pikiran kita ini banyak sekali teman-teman. Karena kenapa? Kita hidup sudah lama. Dan banyak sekali hal-hal negatif yang masuk ke pikiran kita tanpa kita olah, tanpa kita telan, dan itu kesimpan di alam bawah sadar kita. Ya, saya kasih satu ilustrasi nih teman-teman ya. Bukan ilustrasi, ini satu contoh nih. Di sini teman-teman siapa yang pernah pakai koyo salompas atau koyo cabe? Angkat tangan aja gini. Nah, Bu Diana angkat tangan, Bu Eni angkat tangan, oke? Ya. Nah, saya pokoknya kalau saya bilang iya, angkat tangan ya Bu ya. Ya. Nah, saya bilang begini, Ibu Diana, Ibu Eni pernah pakai koyo salompas, koyo cabe, betul? Ditempel di kulit, ditempel di kulit, rasanya panas sekali, ya, rasanya panas sekali. Begitu dibuka kayak orang nge-wax, betul? Betul. Dan baunya bau-bau jamu, bau-bau embok-embok. Betul? Betul ya? Nah, oke. Inti ceritanya gini, Bu. Pertanyaan saya simpel. Emang bau ada namanya? Nggak ada namanya kan bau kan? Betul nggak? Bau nggak ada namanya. Yang menamakan bau seperti embombo, seperti orang-orang tua zaman dulu itu siapa? Orang lain. Tapi tanpa ibu sadari, itu ada di dalam pikiran bawah sadar ibu sendiri. Ibu Diana masuk tuh, Ibu Eni masuk tuh, ada di dalam bawah sadarnya. Nah, saya cuma membangkitkan pikiran alam bawah sadar Ibu Diana dan Bu Eni bahwa koyo itu baunya bau eh, bombo. Betul? Padahal bau nggak ada judulnya. Nah, inilah caranya bagaimana kita mengetahui kalau pikiran bawah sadar kita itu terngiang-ngiang di dalam pikiran kita. Ya, contoh alam bawah sadar kita yang tanpa kita sadari itu menyimpan di memori kita. Contohnya gini, kalau saya nyanyi, kalau saya nyanyi, eh, bukan saya nyanyi deh, kalau saya eh, nyanyi apa ya, nyanyi na 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 na. Nah, Ibu Eni apa? Ayo buka mic Ibu Eni. Dangdut, kopi dangdut. Kopi dangdut. Dangdut, bener. Kenapa bisa tahu kopi dangdut? Karena itu tersimpan di memori alam bawah sadar kita. Kalau nggak ada yang pancing, alam bawah sadar kita keluar nggak? Nggak keluar. Kalau lagi begini, coba ingat-ingat. Ingat-ingat. Apakah masih ingat terngiang-ngiang kopi dangdut? Enggak. Secara sadar nggak niat. Tapi ketika ada yang pancing, itu akan keluar. Nah, kebayang nggak kalau pikiran negatif kita yang mempengaruhi emosi kita, ketika ada orang yang istilahnya gini, kita ketemu calon member yang membernya itu konyol, nyolot, lalu cenderung nyebelin. Kalau memori bawah sadar kita ada hal-hal yang nggak bisa terima itu, kita bisa berdampak negatif. Terserah, mau beli-beli, nggak mau beli, udah. Emang member lu aja. Itu yang keluar. Seperti tadi, ketika saya pancing dengan nada kopi dangdut, Ibu Eni, Ibu Diana langsung nyanyi kopi dangdut. Nah, teman-teman, ini yang dinamakan sampah. Saya nggak bilang kopi dangdut itu sampah, nggak. Tapi kebayang nggak, sampah yang ada di dalam pikiran kita yang negatif itu harus keluar. Cara keluarnya gimana? Harus diganti dengan hal-hal yang baru. Ngeluarin sampah lama, isi dengan yang baru. Ya. Nah, teman-teman, untuk mengisi sesuatu yang baru, teman-teman harus perlengkapi diri dengan apa? Banyak mendengar dari leader. Satu. Kedua, berkumpullah dengan orang-orang yang positif. Ketiga,
baca buku yang memotivasi diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita punya sampah yang lama bisa keluar. Ya. Lalu keempat, dengerin video atau nonton video yang memotivasi hidup. Jangan teman-teman nonton video tentang bisnis. Kebayang nggak? Isi kayak tadi handphone, isinya isi aplikasi-aplikasi yang baru, tetapi datanya ini nggak dibuang. Data jeleknya nggak dibuang. Nah, teman-teman harus apa? Harus teman-teman beresin dulu nih di dalam diri kita nih, beres dulu nih. Ya. Dengan apa? Isi dengan motivasi-motivasi yang mengubah hidup. Percaya deh teman-teman. Percaya deh teman-teman. Teman-teman mau sukses, bukan kendaraannya. Bukan kendaraannya yang cepat, yang bagus. Bukan, teman-teman. Bukan. Teman-teman mau sukses adalah teman-teman harus upgrade diri teman-teman sendiri. Contoh, saya menganalogikan Atomi itu sebagai mobil Ferrari. Teman-teman mau mobil Ferrari? Nah, kalau saya tanya Ferrari warnanya apa? Bu Eni, Merah. merah. Kenapa Ferrari? Kenapa Bu Diana bilang Ferrari warnanya merah? Padahal ada Ferrari warna hijau, warna kuning, warna hitam. Kenapa warna merah? Karena itu apa yang Ibu lihat, itu yang keluar. Itu memori bawah sadar loh, Bu. Ya. Nah, saya menganalogikan Atomi itu mobil Ferrari. Sama seperti Ibu Diana, seperti Ibu Eni, Ferrari itu di otak saya warnanya merah. Lalu, bagaimana saya caranya masuk ke mobil Ferrari itu? Dan saya mengendarai mobil Ferrari itu. Saya belum pernah lihat, belum pernah naik mobil Ferrari, bahkan sentuh mobil Ferrari pun belum. Gimana caranya? Pertama, saya harus mengupgrade diri dulu supaya nggak malu-maluin nih. Ketika dikasih kuncinya, ya, nggak malu-maluin. Upgrade diri dulu. Ya, upgrade diri seperti apa? Saya belajar, saya cari tahu tentang menggunakan mobil Ferrari dan sebagainya. Ketika saya tahu, saya buka pintunya, saya tahu cara nyalain mobilnya di mana. Nah, ini caranya mengupgrade diri. Ya, lalu saya jreng, bunyi dong, jreng, ding, dung, dung, dung. Nah, masukin giginya, saya gas, maka mobilnya jalan. Nah, ini Atomi. Ya. Tetapi kalau saya tidak mengupgrade diri, contoh, Atominya ada, mobil Ferrarinya ada. Ya kan? Saya sok tahu, pakai pengalaman yang lama, naik mobil Ferrari doang. Oke lah, sama kayak mobil-mobil yang lain. Nih, mobil yang lain saya umpamakan sebagai MLM yang lain. Ya, mobil lain, MLM yang lain. Teman-teman punya pengalaman itu dengan MLM lain. Lalu teman-teman masuklah ke kendaraan Atomi dengan konsep dan tata cara MLM lain. Bisa jalan nggak? Bisa jalan, tapi terseok-seok. Berjibaku dulu di dalam. Contoh, teman-teman mobil Ferrari, ya, mobil Ferrari, teman-teman masih pakai cara-cara lama, cara bawa mobil yang lama. Teman-teman masuk, bawa kunci. Ini coba kita semua berimajinasi ya, bawa kunci. Set, begitu saya masuk, bawa kunci, saya cari. Yang saya cari apa? Pertama kali. Ayo Bu Eni, apa? Lubang kunci. Kontak. Ya, lubang kunci. Setengah mati saya cari-cari nggak bakal ada. Tapi kalau saya belajar dulu, saya akan tahu, oh Ferrari itu nggak ada lubang kuncinya. Tinggal pencet nyala. Ya. Lalu teman-teman dengan cara lama cari lubang kunci, nggak ketemu. Akhirnya teman-teman marah. Teman-teman pukul lah setir. Kurang ajar, mobil bagus begini, nggak ada cara nyarainnya. Ketika teman-teman pukul mobilnya, cek ya, otomatis yang keluar adalah airbag. Bus. Akhirnya teman-teman keluar dari mobil bilang, mobilnya jelek, baru digituin aja udah marah sama saya. Nah, inilah gambaran kalau teman-teman di Atomi pakai cara-cara lama, itu nggak sebisa teman-teman menjalankan bisnis Atomi. Ya, oleh sebab itu, yuk keluarin sampah-sampah lama kita, belajar dengan sesuatu yang baru, Jangan hujan-hujan, Teh. upgrade diri Dibawa kita ke supaya teras aja, kita Teh. bisa lebih maju lagi. Sampai di sini saja. Sulangnya di Kalau diterusin ini panjang banget teman-teman. Ya, saya sudahi sampai di sini teman-teman. Zoom kita pagi ini boleh di
remove spotlightnya. Ini siapa? Silvi. Oke, saya remove sendiri deh. Nah, oke. Teman-teman. Wow, Pak Freddy lagi nyetir. Semangat Pak Freddy. Banjir nggak di sana? Siap, Ko. Aman. Oke, teman-teman. Saya nggak buka ruang pertanyaan karena sudah 9.32. Ya, janji kita cuma setengah jam. Nah, teman-teman, hari ini saya diminta untuk menutup di dalam doa. Saya izin ya, saya berdoa menurut kepercayaan saya ya, teman-teman ya. Oke? Ya, yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami percaya ada sesuatu yang baru yang bisa kami terima di dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk bisa mengeluarkan hal-hal negatif yang ada di dalam hidup kami, sampah-sampah yang tidak terpakai, kata-kata kasar, atau apapun perilaku kita yang tidak baik, yang negatif. Saya mau keluarkan semua itu dan saya mau ganti sesuatu yang baru. Tuhan, ajar kami untuk kami bisa menyerap ketika kami menonton, ketika kami belajar kepada leader, apa yang mereka katakan, kami boleh menyerap itu semua dengan baik. Sehingga ketika kami praktekkan di lapangan, outputnya akan baik juga. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Untuk teman-teman yang berada di daerah Bandung dan sekitarnya, saya berdoa supaya mereka semua boleh diberikan berkah, boleh diberikan jalan, boleh diberikan cara bagaimana bertemu dengan orang-orang, dan Tuhan berikan mujizat-Mu kepada setiap teman-teman yang ada di grup ini untuk melakukan sesuatu kebaikan atomik kepada relasi atau kerabatnya. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Amin. teman-teman semua. Makasih Amin. banyak Pak Freddy, Pak Hendrik, Pak. terima kasih kasih, Pak Pak Hendrik. Hendrik. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak Bye. Hendrik. Bye. Terima kasih, Pak Hendrik.